Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu DKPS Rantau Prapat. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online kita pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan Alkitabnya, dan juga siapkan persembahannya. Oke, anak sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih setia Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami kembali mengikuti peribadahan online. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu agar mengikuti peribadahan ini dengan baik. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, pakailah kami anak sekolah minggu ini dalam mengikuti peribadahan ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan tetap semangat. Mari kita puji Tuhan dengan judul lagu Matahari Bersinar. Anak-anak sekolah minggu, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah tertulis pada Amsal 20 ayat 20. Sekali lagi, Amsal 20 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Sekali lagi ya, Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Masih kecil, kepingin
Shalom teman-teman, nama saya Flo. Saya akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus berkatilah semua keluarga kami dimanapun berada, dan berikan Bapak kesehatan dan rezeki panjang umur, dan Mama juga Tuhan Yesus, dan berikan rezeki dan rezeki, berkatilah dia Tuhan Yesus, dan berikanlah dia rezeki berlimpah, dan bisa kami ke Yerusalem Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah keluarga kami, hilangkan supaya baik-baik Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan Yesus supaya hilang corona ini Tuhan Yesus, dan berkatilah Tuhan Yesus keluarga kami di Bali, Jakarta, di Simpang Kawat, di Panglong, di Jakarta Timur. Lindungilah mereka Tuhan Yesus, jauhkan dari corona, dan sehat-sehat terus sampai aku besar Tuhan Yesus, dan berilah keluarga kami rezeki yang berlimpah, dan berkatilah semua presiden kami supaya baik-baik dan supaya mengerti. Tuhan Yesus, berikanlah anak sekolah minggu ini kesehatan, kepintaran mamanya supaya bisa dapat rezeki yang berlimpah Tuhan Yesus, dan berkatilah untuk guru-guru sekolah minggu ini. Kami berterima kasih karena dia sudah mengajari kami dengan baik, dengan mengerti, dia nggak memarahi kami. Kasih Tuhan Yesus para guru-guru sekolah minggu ini supaya diberkati, dipanjang umurkan, dihikmatkan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bye-bye. Anak-anak kami di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu T-A-A-T, taat. Mari anak-anak kita nyanyikan bersama-sama ya. T-A-A-T,
Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa karena kami masih dapat mempunyai kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui ibadah ini, ibadah online ya Bapa. Ya Bapa, buka hati, pikiran, dan hati kami agar kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Renungan kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Kita buka Alkitab, kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tema kita hari ini, hadiah buat ibu. Ayo anak-anak, siapa yang pernah memberikan hadiah buat ibunya? Apa contoh hadiah yang diberikan? Salah satunya contohnya misalkan pas ibunya ulang tahun memberikan hadiah bunga, atau yang lain yang paling simpel dan tidak mengeluarkan biaya mungkin membantu ibunya di rumah, membersihkan rumah, mencuci piring. Dengan melakukan pekerjaan rumah itu anak-anak semuanya sudah memberikan hadiah buat ibunya. Jadi adik-adik kalau ibunya ulang tahun atau punya niat untuk memberikan hadiah, nggak usah mikirnya terlalu jauh, aku nggak punya uang, nggak usah gitu. Bisa dengan membantu orang tua. Pasti orang tuanya, khususnya ibunya, merasa senang. Sekarang kita kembali ke renungan kita hari ini. Tadi diambil dari Amsal 1 ayat 8. Yang pertama kita bahas ayat 8a. Disebutkan pada ayat 8a, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ketika ada kata didikan ayahmu, anak-anak semuanya ada yang tahu artinya? Didikan ayahmu itu artinya orang tua, khususnya bapak, itu punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak sekalian sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Jadi artinya itu orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak sekalian menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau orang tuanya punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak sekalian, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab anak-anak sekolah minggu sekalian itu adalah mendengarkan didikan orang tua. Kalau mendengarkan didikan orang tua itu seperti apa ya? Mendengarkan didikan itu berarti melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan oleh orang tua. Misalkan seperti apa? Misalkan ayahnya atau bapaknya memerintahkan adik-adik sekalian, misalkan namanya siapa ya? Si Clarissa. Misalkan Clarissa, nanti bapak mau pergi kerja, tapi Clarissa di rumah belajar ya. Sebelum selesai belajar, Clarissa nggak boleh main-main. Jadi kalau bapaknya bilang kayak gitu, anaknya harus seperti apa? Iya, anaknya itu harus mengikuti apa yang diperintahkan bapaknya itu. Karena apa yang diperintahkan bapak itu merupakan apa yang terbaik buat anaknya. Orang tuanya itu sudah memikirkan apa yang baik untuk
masa depan anaknya. Jadi tugas anak adalah mentaatinya, mengikuti apa yang diperintahkan bapaknya. Clarissa nggak boleh main sebelum menyelesaikan pelajarannya. Nah, gitu ya anak ya. Baru misalkan anak-anak sekalian tidak mendengarkan, tidak mentaati apa yang dikatakan bapaknya tadi. Misalkan dia main aja, Clarissanya main aja, nggak mau belajar. Begitu pergi bapaknya dia langsung lari, langsung main-main, lupa dia mau belajar. Biasanya kalau bapak mengasih perintah, mengasih tugas itu disertai apa anak-anak? Disertai hukuman. Biasanya bapak itu kan cenderung tegas atau disiplin. Jadi kalau anaknya tidak mengikuti apa yang dikatakannya, dia memberikan hukuman. Misalkan hukuman yang diberikan bapaknya itu karena Clarissa tidak menyelesaikan pelajarannya, dia sudah bermain, berarti Clarissa tidak dapat uang jajan. Atau bisa saja Clarissa tidak boleh main handphone, tidak boleh nonton TV atau yang lainnya. Begitu biasanya kalau bapak memberikan perintah, memberikan tugas. Tapi kalau anak-anak sekalian mengikuti perintahnya, bapaknya juga merasa senang atau bahkan memberikan hadiah kepada anak-anak sekalian. Setelah itu anak-anak sekalian pasti mempunyai kebiasaan yang baik jadinya. Kalau kita mengikuti apa yang orang tua kita perintahkan, khususnya bapak kita, mudah-mudahan ke depannya kita menjadi anak-anak yang disiplin, bisa di masa depan kita bisa berterima di masyarakat. Terus itu tadi di ayat yang 8a. Sekarang kita di ayat yang 8b. Ada katanya di sini, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kalau seorang ibu itu bagaimana? Kalau seorang ibu itu biasanya lemah lembut atau kasih sayang, penuh kasih sayang, atau bahkan ada juga ibu yang kebanyakan sih ibu-ibu yang cerewet. Tapi cerewetnya seorang ibu itu biasanya karena rasa kasih sayangnya kepada anaknya. Misalkan tadi anak yang nama Clarissa, nanti cuci piring. Supaya kenapa seorang ibu memerintahkan atau menyuruh anaknya mencuci piring? Supaya anaknya pintar dan tahu mencuci piring, tahu bekerja. Jadi ketika dia besarnya harus mandiri, dia tahu mengurus dirinya sendiri. Nah, itulah dia ajaran ibumu. Jadi seorang anak itu tidak boleh menyia-nyiakan ajaran ibunya. Walaupun ajaran yang diberikan ibu itu dengan kasih sayang, jadi dengan penuh kasih sayang, anak-anak nggak boleh sepele, nggak boleh udahlah mama itu kan bilangnya nanti juga nggak diapa-apain, kalau nggak aku ikutin, kalau nggak aku lakukan juga nggak dimarahin. Nggak boleh gitu juga, karena setiap yang dikatakan ibunya, setiap yang dikatakan mamanya di rumah, apa yang disuruh itu pasti untuk kebaikan anak-anak sekalian. Seperti tadi, biar anak-anak sekalian tahu bagaimana untuk menjalani hidup ke depannya, untuk masa depan anak-anak sekalian, biar anak-anak mandiri, bisa berterima di masyarakat. Oh ya, ibu tadi lupa, renungan kita hari ini tadi diambil dari Amsal 1 ayat 8. Siapa yang tahu Amsal itu ditulis oleh siapa? Ya betul, di Amsal itu ditulis oleh Salomo. Yang berarti di sini Salomo memerintahkan anak-anak sekalian, memerintahkan seluruh anak-anak untuk mendengarkan didikan orang tuanya.
mengingatkan anak-anak untuk tidak menyia-nyiakan ajaran orang tuanya. Terus apalagi ya ayat-ayat yang di Alkitab yang menyuruh anak-anak sekalian untuk mendengarkan orang tua atau mengikuti perintah Tuhan. Siapa yang ingat ayat hafalan tanggal 23 Agustus kemarin? Ya, ayat hafalan kita tanggal 23 Agustus kemarin itu kayak gini lagunya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Ayo anak-anak, tertulis di mana? Betul. Efesus 6 ayat 1. Jadi kitab Efesus itu, Efesus 6 ayat 1 dikatakan anak-anak diperintahkan untuk mendengarkan orang tuanya. Siapa yang tahu kitab Efesus, siapa yang nulis? Ya, kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Berarti di sini artinya Rasul Paulus memerintahkan kepada seluruh anak-anak untuk mendengarkan dan mengasihi orang tua, mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua. Terus yang terakhir dari kitab mana yang memerintahkan anak-anak supaya mendengarkan atau mengikuti apa yang diperintahkan orang tua? Yang terakhir ada tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 12. Apa bunyinya? Itu titah kelima. Siapa yang hafal titah kelima? Ayo. Titah kelima bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Oke anak-anak, berarti ada 3 di dalam Alkitab, ada 3 ayat mengatakan untuk memerintahkan anak-anak semuanya untuk mendengarkan, untuk mengikuti apa yang diperintahkan orang tua. Yang pertama tadi dari Amsal 1 ayat 8, itu Nabi Salomo yang memerintahkan. Yang kedua tadi kitab Efesus 6 ayat 1. Itu kitabnya ditulis oleh Rasul Paulus. Itu juga kita diperintahkan untuk mengikuti, untuk mentaati orang tua kita. Yang ketiga, Keluaran 20 ayat 12, titah kelima, menghormati orang tua. Menghormati itu apa artinya? Menghormati itu artinya kita mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Menghormati itu berarti apa yang disuruh, apa yang dikatakan orang tua harus kita ikuti. Karena itu semua bekal kita di masa depan supaya kita bisa mandiri, bisa berterima, supaya kita menjadi anak-anak yang diinginkan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dalam menjalani hidupnya memang seturut dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kesimpulan renungan kita hari ini apa anak-anak? Renungan kita hari ini kesimpulannya bahwa ada kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Untuk mendidik anaknya supaya ada bekal bagi anak-anak sekalian untuk menjalani hidup semakin besar, semakin ke depan, supaya masa depannya, perjalanannya seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan dari anak-anak sekalian. Yang kedua apa? Yang kedua itu ada tanggung jawab anak-anak sekalian untuk mengikuti, mentaati, menghormati apa yang diperintahkan oleh orang tua, karena orang tua itu perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Jadi
Jadi kita wajib, anak-anak wajib untuk mengikuti semua yang diperintahkan orang tua supaya ada bekal kita di masa depan ya anak-anak ya. Terus karena dengan kita melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita itu sudah merupakan hadiah yang sesungguhnya. Itulah hadiah yang sesungguhnya, itulah hadiah yang paling berharga, karena orang tua merasa berhasil didikan anaknya. Kalau anaknya mendengarkan didikannya, itulah hadiah yang paling berharga bagi orang tua, hadiah yang tidak ternilai harganya. Itulah karangan bunga dan perhiasan yang terindah bagi orang tuanya. Perhiasan yang paling indah dikalungkan di leher orang tuanya. Orang tuanya kalau anak-anaknya semua mendengarkan didikannya, merasa bangga. Oh, anakku itu melaksanakan didikanku. Diingatnya sampai dia besar, sampai dia orang tua, diingatnya apa yang diperintahkan, apa yang dididik mulai dari kecil. Itu hadiah terindah, karena itu juga sesuai dengan yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari anak-anak sekalian, mendengarkan didikan orang tua. Terus Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk bertekad. Ayo kita mengatakan, aku mau mendengarkan didikan orang tua dan melakukannya sepanjang hidupku. Sama-sama kita ulang ya anak-anak ya. Sekali lagi Ibu ulang. Aku mau mendengarkan didikan orang tuaku dan melakukannya sepanjang hidupku. Oke anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu, mulai dari awal ibadah, pertengahan, hingga sampai firman-Mu diperdengarkan. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk melaksanakan didikan yang orang tua kami berikan kepada kami, sehingga firman-Mu yang Kau sampaikan tidak sia-sia dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang mengingat didikan orang tua kami seumur hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Wondoskon Bani Yesus. Yesus
angkat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Sama-sama kita berdoa, O Yesus asomani. O Yesus asomani, anami haganuk, pasada umur nami, asetorang ganuk, senggoi dalam nami, salakah katosa, dobham asoman nami, orang agi hujan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa